Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dari sisi konteks, kelihatannya kemarau yang panjang, kelaparan yang panjang dilihat oleh pemazmur sebagai akibat dosa. Dosa mereka lah yang membuat Tuhan menghajar mereka dengan tidak menurunkan hujan. Dosa dan pelanggaran mereka lah yang membuat Tuhan mendatangkan kemarau yang panjang sehingga mereka mengalami krisis berkepanjangan. Tapi setelah mereka berdoa, sekarang Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Kenapa Tuhan mau mengabulkan? Bahwa Tuhan mau mengabulkan doa mereka, tanda bahwa Tuhan sudah menghapus dosa mereka. Jikalau dosa mereka masih ada, maka Tuhan tidak mengabulkan permohonan mereka supaya menyingkirkan kemarau yang panjang. Tapi bahwa Tuhan mau mengabulkan itu, mereka percaya itu karena Tuhan telah menghapus dosa-dosa mereka. Dosa mereka itu dikatakan begitu besar, sampai dikatakan pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Sekalipun pelanggarannya melebihi kekuatan, tapi jikalau Tuhan mengabulkan permohonan mereka, artinya Tuhan sanggup untuk menghapus dosa-dosa mereka. Hal yang sama juga terjadi pada kita, bahwa seringkali dosa kita begitu hebat sampai dikatakan pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang begini, dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi Engkau mengampuninya. Apa maksudnya kata-kata ini? Di sini dosa digambarkan sebagai beban yang sedang dipikul, dan beban itu melebihi kekuatan orang yang memikulnya, sehingga pemikul seperti terseok-seok di jalan sementara menanggung dosanya yang besar itu. Saya kutip kata-kata Henry, dosa-dosa kami sudah sampai ke langit, pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, dan tampak sangat banyak, sangat mengerikan, sehingga ketika pelanggaran-pelanggaran itu diperhadapkan kepada kami sungguh-sungguh bingung dan siap tenggelam dalam keputusasaan. Pelanggaran-pelanggaran itu begitu melebihi kekuatan kami, sampai-sampai kami tidak bisa berpura-pura dapat mengimbanginya dengan kebaikan kami sendiri. Sehingga kami ketika tampil di hadapan Allah, hati nurani kami sendiri menuduh kami, dan kami tidak bisa memberikan pembelaan apa-apa. Betapa beratnya pelanggaran itu melampaui kekuatan kami. Saudara, Alkitab juga menganggap pelanggaran atau dosa seperti hutang di hadapan Allah. Kalau kita lihat doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau kita lihat kata asli yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk kesalahan adalah opelema, dan opelema itu hutang. Sehingga ayat itu seharusnya bunyi, ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Makanya Alkitab King James untuk hutang dan orang yang berhutang itu digunakan kata debts atau debtor. Ingat, debts collector itu artinya penagih hutang. Jadi dosa itu semacam hutang di hadapan Allah. Tiap kali kita berdosa, kita sedang berhutang di hadapan Allah. Tapi hutangnya terlalu besar, terlalu berat, melampaui kemampuan bayar. Jadi ini mungkin kayak orang yang gaji 1 bulan 2 juta, tapi punya hutang 500 miliar. Katakan begitu. Maka bagaimana seorang yang gaji hanya 2 juta melunasi hutang 500 miliar itu? Maka hutang-hutang kami melampaui kekuatan kami. Saudara, penghasilan 2 juta, hutang pada saya 500 miliar. Tiba-tiba saya datang panggil saudara, berapa hutangmu? 500 miliar. Sudah bayar berapa? Baru 3.000. Lalu saya bilang, saya anggap hutang lunas. Kira-kira saudara bagaimana bersikap pada saya? Saudara bahkan bisa menyerahkan diri menjadi hamba saya. Karena tahu hutang begitu besar, tak bisa dibayar. Tahu-tahu hutangnya dihapus, hutangnya dianggap lunas. Orang yang merasa diri orang berdosa tapi tidak terlalu berdosa, itu biasanya orang yang tidak mengerti firman. Kalau kita mengerti firman sungguh-sungguh, kita ini bukan hanya pendosa,
tapi pendosa besar. Bukan hanya orang yang berdosa, tapi orang yang terlalu banyak dosanya. Bahkan menurut saya, satu hari di atas 50 dosa. Karena apa? Bukan hanya perbuatan, pikiran, perasaan, motivasi yang salah dihitung semua. Ambil satu hukum saja, jangan berdusta. Berapa banyak kita yang satu hukum saja, jangan berdusta, sudah berapa banyak dosa kita. Masih tidur di tempat tidur, sudah di mana? We on the way. Padahal masih mimpi. Dosa kita banyak sekali, melampaui hutang-hutang kita, melampaui kemampuan kita. Tapi Tuhan menghapus semuanya. 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan hadir sehingga Ia mengampuni segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan, segala dosa, segala kejahatan. Yeskiel pasal 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala. Segala kenajisan, semua berhalamu. Maka di sini kita bisa lihat bahwa hutang kita dihapus. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Di salib Kristuslah seluruh dosa kita, segala dosa kita, segala kejahatan kita dihapuskan. Selesai di atas kayu salib. Dia berteriak, tetelestai, sudah selesai. Maka seluruh dosa kita sudah selesai dihapus. Seluruh hutang kita sudah selesai dibayar. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Hutang yang begitu besar, tahu-tahu dihapus seluruhnya. Tidakkah ini membuat kita bersyukur karena Tuhan terlalu baik? Satu dosa saja bisa masukkan kau ke neraka sekali selama-lamanya. Apalagi seluruh dosamu, kamu akan masuk neraka lebih panas. Tapi ternyata Dia baik dan Dia menghapuskan seluruhnya. Melihat semua ini, tidakkah kita bersyukur?